kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Materi ini ada di halaman 1 sampai dengan 11. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya. Materi subtema 1, aneka benda di sekitarku. Tampak Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke pasar tradisional anak-anak. Di sana mereka menemukan banyak benda. Ada ayam, ada ikan, ada beras, ada buah-buahan, ada juga balon anak-anak. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Materi pembelajaran 1, ayo membaca anak-anak. Judul teksnya adalah benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Ayo mengamati anak-anak. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Baik, di sini gambarnya diletakkan di samping anak-anak. Kita mulai dari gambar yang pertama, panas api unggun. Di sini dinyatakan panas api. Panas api di sini bukan benda karena tidak menempati ruang dan juga tidak dapat ditimbang atau tidak mempunyai massa. Ibu lingkari anak-anak. Gambar selanjutnya minyak goreng. Minyak goreng menempati ruang yaitu botol dan juga bisa ditimbang. Berarti ini benda tidak kita lingkari. Selanjutnya cahaya lampu anak-anak. Cahaya lampu di sini cahaya tidak menempati ruang dan juga tidak mempunyai massa sehingga tidak dapat ditimbang. Sehingga ini bukan benda, kita lingkari. Ember ini benda anak-anak karena menempati ruang dan juga memiliki massa. Es juga benda karena menempati ruang dan memiliki massa, bisa ditimbang. Balon di sini ini juga menempati ruang dan bisa ditimbang. Udara ini bisa ditimbang anak-anak di dalamnya ini maka disebut benda. Sekarang suara. Suara ini tidak memiliki massa dan juga tidak menempati ruang, sehingga ini bukan benda. Ibu lingkari, nanti anak-anak bisa membuat lingkaran sendiri yang lebih bagus. Radio, ini benda anak-anak karena menempati ruang dan juga memiliki massa. Hewan kelinci, ini menempati ruang dan juga memiliki massa. Ini termasuk benda. Jadi yang kita lingkari ada 3. Panas api unggun, cahaya lampu, dan suara. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri.
Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Di sini kalau lemari ini panjang, kalau kursi lebih pendek dari lemari tentunya. Di sini kalau lemari ini besar, kalau ban ini lebih kecil, buku juga kecil. Selanjutnya, bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Di sini ada bola sepak berbentuk bola. Di sini ada rambu-rambu lalu lintas berbentuk segitiga. Dompet berbentuk persegi panjang. Di sini jam beker anak-anak berbentuk ini bangun prisma segitiga. Ada figura berbentuk bangun persegi panjang. Ada batu yang bentuknya tidak beraturan. Dan juga ada papan catur yang berbentuk bangun datar persegi di sini. Warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Di sini ada yang berwarna biru, ada yang ungu, ada juga yang oranye, ada juga yang merah, juga abu-abu anak-anak. Bersama kelompokmu, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Tuliskanlah alasan pengelompokan yang kamu lakukan. Ada berbagai macam bentuk benda di dalam ruang kelasku. Aku mengelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu benda yang berbentuk bangun balok, bola, dan tabung. Jadi ini dikelompokkan berdasarkan bentuknya anak-anak. Ini Ibu beri contoh berdasarkan bentuknya. Kelompok 1, benda yang berbentuk balok, yaitu lemari, kotak kapur, kotak pensil, rautan, dan penghapus. Selanjutnya kelompok 2, ini benda yang berbentuk bola. Ada bola sepak, ada globe, ada bola bekel. Biasanya anak-anak membawa bola bekel untuk bermain, bola tenis untuk olahraga, dan juga kelereng. Selanjutnya, kelompok 3 ada benda yang berbentuk tabung, yaitu spidol, kapur tulis, tempat pensil, ballpoint, dan juga tiang bendera. Ayo berlatih anak-anak. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Baik, di sini tabel bendanya sudah Ibu isi anak-anak. Benda di sini berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 2, yaitu benda hidup dan benda mati. Selanjutnya, benda berdasarkan sifat fisiknya ini dibedakan menjadi 3, yaitu sifat fisiknya ada ukuran, ada bentuk, dan juga warna. Selanjutnya, berdasarkan cirinya, benda, ciri yang pertama mempunyai massa, dan ciri yang kedua menempati ruang. Ayo mengamati anak-anak, apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Tentu anak-anak sudah pernah. Yang pertama ini adalah penggaris atau mistar untuk mengukur panjang benda anak-anak, juga untuk membuat garis. Selanjutnya di sini ada meteran kain atau metelin atau meteran pita. Untuk biasanya digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang kain. Selanjutnya di sini ada meteran roll besar. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang pekarangan ataupun panjang ruangan yang besar. Selanjutnya di sini ada meteran roll kecil. Biasanya digunakan untuk mengukur kayu anak-anak, panjang kayu ini. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur.
Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Kita amati penggaris ini anak-anak. Di sini ada satuannya, yaitu cm. Cm ini singkatan dari sentimeter. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Ibu memberi contoh anak-anak. Satuan panjang yang aku ketahui adalah milimeter disingkat mm, meter disingkat m dan inci. Milimeter dan inci ada pada penggaris dan juga meteran roll kecil ataupun roll besar. Meter ini ada pada meteran roll kecil juga pada meteran roll besar anak-anak ini. Ayo berlatih anak-anak, bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan pengarahan dari gurumu. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Baik, saat kita mengukur menggunakan penggaris anak-anak, kita meletakkan pangkal benda di sini, ini tepat di angka 0. Selanjutnya, ini ujung benda, sudah kelihatan ada di angka 3. Saat kita membaca ukuran benda, kita melihatnya harus posisi tegak anak-anak. Jadi, kita melihatnya dengan tepat. Kita amati di sini, panjangnya adalah di sini menunjuk angka 3, ujungnya angkanya angka 0. Ini berarti panjangnya adalah 3 cm. Ibu tulis di sini 3 cm. Lanjut sekarang ke panjang krayon. Pangkalnya dimulai dari angka 0 di sini, ujungnya menunjuk angka 7. Berarti panjangnya adalah 7 cm anak-anak. Ibu tulis di sini 7 cm. Ibu lanjutkan. Sekarang kita mengukur panjang krayon ini. Sudah tepat di sini. Pangkalnya dimulai dari angka 0, ujungnya angka 10. Berarti panjangnya adalah 10 cm. Lanjut ke panjang pensil. Pangkalnya di angka 0, ujungnya di angka 6. Berarti panjangnya adalah 6 cm. Lanjut ke panjang spidol anak-anak. Nih, pangkalnya di angka 0, ujungnya di angka 12. Berarti panjang spidol adalah 12 cm. Sekarang ke panjang ballpoint. Pangkalnya di angka 0, ujungnya di angka 11. Berarti panjang ballpoint adalah 11 cm. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Kita amati pada gambar anak-anak, ini ada beberapa contoh alat musik ritmis. Yang pertama adalah triangle, kedua adalah tamborin, ketiga adalah maracas, keempat adalah kastanyet, dan yang kelima adalah gendang. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Ini, kalau diangkat 5 jari, ini artinya ketukan kuat, disingkat K besar. Kalau diangkat 2 jari, ini ketukan sedang, disingkat dengan huruf M.
Dan untuk yang diangkat satu jari, ini ketukan lemah disingkat huruf L. Ikutilah pola irama berikut ini. Ketuklah dengan kuat untuk K besar dan ketuklah dengan lemah untuk L. Baik, kita belajar mulai dari pola ketukan yang pertama, anak-anak. Di sini kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Selanjutnya pola kedua, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Dan pola yang ketiga di sini kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Nanti anak-anak bisa berlatih sendiri nih. Gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Tampak pada gambar di sini Edo dan teman-teman sedang memukul benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi. Bersama kelompokmu buatlah pola irama sendiri. Tampilkan di depan kelas. Perhatikan pula bagaimana pola irama kelompok lain. Ayo berlatih anak-anak, ayo berlatih menggunakan tepukan untuk mengiringi lagu. Di sini sudah ada teks lagu berjudul Teka-teki ciptaan Ibu Sud. Nanti anak-anak bisa berlatih sendiri. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.